291 Permintaan Liu Mei. Melihat orang-orang di sekitarnya, Sue Qiu perlahan berdiri dari kursinya sambil berkata dengan nada serius. Kalian semua tahu apa yang dikatakan kepala pavilion. Kita akan mencari cara untuk menyelidiki orang di dalam toko itu tanpa terlibat langsung, atau kita akan mempertaruhkan nyawa kita dalam proses itu. Zhou Ning menganggukkan kepalanya, dan setelah menyapu semua orang dengan mata coklatnya, dia menatap Sue Qiu sambil berkata. Bepergian sendiri terlalu berisiko. Karena kita tidak tahu kekuatan orang di dalam toko, akan bodoh jika menyerbu masuk secara membabi buta. Jika orang di dalam hanya seorang kultivator spirit realm tingkat 9, maka kita tidak akan punya masalah. Tetapi jika dia adalah seorang ahli tahap Nas Chen Sol, siapapun yang memimpin kemungkinan besar akan mati. Jadi, saya sarankan mengirim Liu Suren dan Xiao Su untuk mengambil risiko kali ini. Wanita parubaya yang gemuk itu langsung berdiri ketika mendengar ini, dan membanting tangannya yang gemuk di atas meja. Dia berkata dengan nada marah. Zhou Ning, kau benar-benar ingin mengorbankan dua kultivator spirit realm tingkat menengah 7. Berapa banyak ahli spirit realm tingkat akhir yang dimiliki pavilion kita? Apakah kita benar-benar sanggup mengirim mereka ke toko itu, seperti domba yang menunggu untuk disembelih? Mata Sue Qiu lelaki tua itu menyipit ketika dia mendengar kata-kata wanita itu, dan dengan tatapan serius di matanya dia berbicara dengan nada keras. Xiao Guiying, diam saja. Kecuali kalau kamu mau memimpin tim dan pergi ke toko itu sendirian, diam saja. Saran Zhou Ning adalah pilihan terbaik yang kita punya. Mengorbankan beberapa kultivator alam roh peringkat 7 lebih baik daripada membiarkan seseorang di antara kita mengambil risiko. Setelah dimarahi oleh Sue Qiu, wanita gemuk Xiao Guiying menundukkan kepalanya tanpa berani membalasnya. Pada saat yang sama ketika percakapan ini terjadi di pavilion pil darah, Sun Long membuka matanya, saat dia muncul di atas tempat tidur di dalam kamarnya. Anehnya, Liu Mei tidak ada di ruangan itu. Sun Long tahu bahwa masih ada beberapa jam lagi hingga saatnya membuka toko, dan setelah duduk dari tempat tidur, dia menuruni tangga dan tiba kembali di lantai pertama. Sambil tersenyum, Liu Mei membelai macan kumbang hitam yang masih asyik memakan tangkai rumput Dragon Blood di depannya. Baik Liu Mei maupun macan kumbang hitam menoleh ke arah Sun Long yang tersenyum saat berjalan ke arah mereka. Setelah merasakan aura yang datang dari tubuh Liu Mei, meskipun Sun Long telah menduga hal ini, dia tetap terkejut pada akhirnya. Peringkat tengah 4 di alam roh. Tentu saja, setelah menyerap sebagian aura dari seorang kultivator alam roh puncak peringkat 6, Liu Mei tidak hanya berhasil melangkah ke tengah peringkat 4 alam roh, tetapi dia sekarang hanya selangkah lagi mencapai puncak peringkat 4. Liu Mei memiliki senyum menawan di wajahnya saat dia kemudian memanggil. Panjang sekali. Berjalan mendekati Liu Mei, Sun Long menganggukkan kepalanya, dan setelah melingkarkan lengannya di pinggang Liu Mei, dia berkata sambil tersenyum di wajahnya. Meier, kamu sekarang bahkan lebih kuat dari ayahmu. Liu Mei terdiam sesaat, sebelum matanya mulai memerah. Emosi membuncah dalam dirinya saat ia mengingat ayahnya yang kejam di Sekte Awan Mengambang, dan ibunya yang belum sempat ia bawa pergi. Memutar kepalanya, Liu Mei memiliki pandangan memohon di matanya saat dia melihat Sun Long dan berkata, Long Ge, aku tahu bahwa Long Ge ingin tinggal di kota ini dan berkultivasi. Apakah tidak apa-apa jika aku membawa Little Silver dan kembali ke Desolate Timur selama beberapa hari? Tidak ingin Sun Long salah paham, Liu Mei kemudian menambahkan. Saya hanya butuh waktu beberapa hari saja paling lama. Sun Long memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat mendengar nama, Little Silver, sebelum matanya tanpa sadar tertuju pada sayap perak cerah milik Raja Macan Tutul bersayap perak. Bibirnya berkedut sejenak setelah mendengar penamaan Liu Mei yang menakjubkan, sebelum matanya tertuju pada mata hitamnya yang indah. Ini adalah permintaan egois pertama yang diminta Liu Mei padanya. Tentu saja, Sun Long sudah tahu alasan mengapa Liu Mei ingin kembali ke Desolate East. Dia telah lama bercerita pada Sun Long, bahwa ibunya masih sendirian di Sekte Awan Mengambang. Tentu saja, bahkan jika Liu Mei tidak meninggalkan Sekte Awan Mengambang, untuk pergi ke benua bintang malam, dia tetap akan dinikahkan dengan seseorang di bawah tekanan saudaranya, Liu Changpun dan tidak akan mampu mengubah kehidupan ibunya. Menganggukkan kepalanya, Sun Long menatap wanita muda yang menggulingkan kerajaan di depannya, sebelum dia tersenyum dan berkata, kalau begitu,
mari kita kembali bersama. Kamu juga bisa bertemu ibu dan ayahku begitu kita kembali ke Desolateis. Dalam beberapa hari dari sekarang, tidak peduli apakah Paviliun Pil Darah atau geng penjaga yang kejam memilih untuk menyerang kita atau tidak, kita dapat melakukan perjalanan singkat kembali ke Desolateis selama beberapa hari, sebelum kita kembali untuk menghadapi mereka. Sambil menganggukkan kepalanya, mata Liu Mei menjadi lebih merah dari sebelumnya, sementara air mata berkilauan mulai mengalir tanpa sadar dari matanya. Sun Long memeluk Liu Mei tanpa berkata apa-apa, membiarkan Liu Mei menempelkan kepalanya di dadanya. 3 jam segera berlalu, dan sekarang saatnya bagi Sun Long untuk membuka toko. Keempat kerangka berwarna putih giok itu masih berada di belakang kotak kaca, tetapi tingkat kultivasi mereka telah meningkat ke tingkat awal 4 alam roh, sedangkan 2 ksatria mayat hidup di pintu masuk toko berada di tengah-tengah tingkat 4. Pada saat yang sama ketika Sun Long membuka pintu kayu toko dan mempersilakan orang banyak yang sudah mengantre panjang di luar untuk masuk ke dalam, satu regu yang terdiri dari 4 orang kultivator alam spirit tahap akhir yang mengenakan jubah hitam telah mengepung toko Sun Long. 292 menggunakan racun, rumput neraka peracun jiwa. Keempat penggarap alam roh berjubah hitam itu mengelilingi toko sekali, sebelum mereka berkumpul setengah mil jauhnya, di seberang pintu masuk toko. Melihat gelombang orang-orang yang memasuki toko, sementara lebih banyak orang menunggu giliran mereka untuk masuk, salah satu orang berjubah hitam yang kultivasinya tampaknya berada di peringkat awal 8 alam roh, mengalihkan pandangannya ke 2 peringkat menengah 7 alam roh di depannya sebelum dia berbicara dengan suara serak. Xiao Su, Liu Suren, begitu kalian masuk ke dalam, cobalah untuk membunuh bocah Spirit Realm peringkat 1 awal dan buat kerusakan sebanyak mungkin di toko. Lalu, tanpa berlama-lama lagi, pastikan untuk melarikan diri kembali ke paviliun. Kedua orang berjubah hitam itu menganggukkan kepala mereka, dan setelah mengganti jubah hitam mereka dengan jubah putih yang tidak mencolok dan tidak lagi memiliki lambang, Paviliun Pil Darah, mereka berdua mengantre sambil menunggu untuk memasuki toko Sun Long. Mereka tahu bahwa jika ada ahli alam roh peringkat puncak 9 di dalam toko, mereka akan terdeteksi sebelum mereka bisa masuk ke dalam, dan setidaknya satu dari mereka pasti akan mati dalam prosesnya. Pada saat yang sama, di dalam toko, pandangan dingin melintas di mata Sun Long ketika dia mendengar suara si hitam kecil di dalam benaknya, memberitahunya bahwa ada 4 orang kultivator alam roh tahap akhir yang tengah melihat-lihat di sekitar toko. Si hitam kecil telah menyadari bahwa 2 orang kultivator alam roh tingkat menengah 7 telah mengantri untuk memasuki toko setelah mengganti jubah mereka, sementara seorang kultivator alam roh tingkat puncak 7 dan seorang kultivator alam roh tingkat awal 8 sedang menonton dari kejauhan. Senyum dingin muncul di wajah Sun Long saat dia berdiri, dan setelah berpikir serius sejenak, dia menatap Liu Mei dengan senyum di wajahnya sebelum dia berbisik di telinganya. Meyer, ada 2 orang kultivator alam roh tingkat menengah 7 yang telah bersembunyi di antara kerumunan dan sedang menunggu untuk memasuki toko. Begitu mereka masuk, jangan beri mereka kesempatan untuk melarikan diri. Begitu Sun Long menyelesaikan kata-katanya, ekspresi terkejut muncul di wajah Liu Mei yang nyaris tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke sekeliling kerumunan dalam upaya mencari para kultivator alam roh peringkat 7. Menatapnya dengan mata hitamnya yang cerah, Liu Mei menganggukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi. Jika Sun Long ingin menyerang orang-orang ini, maka pasti ada alasannya. Walaupun Sun Long tidak tahu apakah kedua orang kultivator alam roh tingkat menengah 7 ini termasuk dalam geng penjaga kejam, atau Paviliun Pil Darah, ia menduga bahwa kemungkinan besar mereka termasuk dalam Paviliun Pil Darah. Bagaimana dengan mereka yang merupakan kultivator biasa di Kota Dosa? Pikiran itu bahkan tidak terlintas di benaknya. Dia yakin bahwa jika kabar tentang tokonya sudah tersebar, sampai pada titik di mana para kultivator alam spirit tingkat akhir harus menyamar untuk datang dan membeli pilnya, maka para ahli tahap Nas Chen Sol pasti akan menjadi orang pertama yang datang. Meskipun ada kemungkinan orang-orang ini adalah para kultivator alam spirit biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan geng penjaga kejam, atau Paviliun Pil Darah, mereka pasti tidak akan mengganti jubah mereka dalam kasus itu, dan mereka pun tidak akan memiliki 2 kultivator alam spirit tahap akhir yang berjaga dari kejauhan. Duduk bersandar di kursinya, Sun Long, dengan acuh tak acuh, memperhatikan kerumunan orang yang masuk dan meninggalkan toko. Karena ukuran bagian dalam toko yang kecil, hanya ada maksimal 30 orang yang dapat masuk pada saat yang sama sebelum menjadi terlalu ramai.
Kurang dari setengah jam kemudian, dua orang berikutnya yang masuk ke dalam toko, adalah seorang pria parubaya yang kurus tetapi sangat tinggi, bersama dengan seorang pria tua dengan dahi lebar dan pedang kecil menempel di pinggangnya. Meski kedua pria itu mencoba bersikap sangat wajar, mata Sun Long langsung menyipit saat melihat mereka berjalan masuk ke dalam toko. Pada saat yang sama, pandangan mata kedua pria itu juga terfokus pada Sun Long begitu mereka masuk ke dalam, sebelum mereka dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke kotak kaca yang menyimpan pil-pil itu. Namun, saat kedua lelaki itu melewati pintu masuk toko, untuk pertama kalinya selama 9 hari terakhir, dua kesatria mayat hidup Liu Mei yang berdiri berjaga di samping pintu akhirnya bergerak. Sambil mengayunkan pedang besar berwarna hitam legam sepanjang 2 meter 6,6 kaki, mereka menebaskannya ke arah dua lelaki berjubah putih itu tanpa ragu-ragu. Bukan hanya kedua pria itu saja yang terkejut, tetapi semua orang di kerumunan terkejut dengan perubahan mendadak ini. Apa yang sedang terjadi? Seorang pemuda di antara kerumunan di luar toko berteriak tergesa-gesa, saat dia melihat pemandangan di depannya sebelum dia melangkah mundur. Sebelum orang banyak itu sempat menyadari apa yang telah terjadi, pandangan dingin melintas di mata kedua lelaki itu, sebelum salah satu dari mereka menghunus pedang di pinggangnya sementara yang lain langsung mengeluarkan pedang besar dari cincin spasialnya dan melawan kedua ksatria mayat hidup itu. Aura dari dua orang kultivator alam roh tingkat menengah 7 meledak dari tubuh kedua lelaki itu, langsung memukul mundur dua orang ksatria mayat hidup yang menyerang mereka secara diam-diam, sebelum mereka menebas mereka dengan senjata mereka, menebas dua orang ksatria berbaju zirah hitam itu menjadi dua bagian. Tanpa membuang waktu, kedua lelaki berjubah putih itu tahu bahwa mereka telah ketahuan dan tanpa sempat bertukar pandang satu sama lain, mereka langsung melesat ke arah Sun Long yang kini berdiri dari kursinya, seraya mengacungkan senjata, siap membunuhnya dalam satu serangan. Namun, yang mengejutkan kedua ahli alam roh tahap akhir adalah tidak terlihat sedikit pun rasa takut di wajah Sun Long. Sebaliknya, sepasang botol pil berisi cairan ungu tua telah terbang keluar dari tangannya dan tiba di depan wajah dua ahli alam roh tingkat menengah 7. Karena tidak mengetahui apa yang ada di dalam botol pil itu, kedua ahli dari Paviliun Pil Darah secara naluriah ingin menghindar, tetapi Sun Long telah melemparkan botol pil itu saat perhatian mereka terfokus pada para ksatria mayat hidup Liu Mei, sehingga tidak memberi mereka ruang untuk melarikan diri. Sambil menggertakkan gigi, Liu Suren dan Xiao Su berusaha menyingkirkan botol pil itu ke samping, tetapi saat tangan Liu Suren dan pedang Xiao Su bersentuhan dengan botol pil itu, botol itu meledak dan racun yang mengerikan dari rumput neraka peracun jiwa memercik ke tubuh kedua ahli alam roh tingkat menengah itu. 293 potensi racun. Ahahahahahahahaha. Saat racun berwarna ungu itu menyentuh tubuh kedua ahli alam roh tingkat menengah 7, teriakan penuh kesakitan, ketakutan, dan teror bergema di seluruh toko pil. Dua ahli alam roh tahap akhir dari Paviliun Pil Darah langsung terjatuh ke tanah, memegangi kepala mereka sementara teriakan mereka makin keras. Pelanggan lainnya tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah karena ngeri, mereka semua menjauh dari kedua ahli yang kini meringis kesakitan. Lagi pula, bahkan orang-orang di dalam toko yang tidak memiliki pengetahuan apapun tentang alkimia, dapat melihat bahwa apa yang Sun Long lemparkan sebelumnya adalah dua botol pil yang diisi dengan sejenis racun yang sangat kuat. Tentu saja, Sun Long sudah menduga kejadian di depannya akan seperti ini, karena dia tahu bahwa racun dari rumput neraka peracun jiwa bukanlah racun yang bekerja lambat, tetapi racun yang akan langsung menggerogoti jiwa seseorang begitu bersentuhan dengannya. Semua orang, termasuk Sun Long dan Liu Mei, menjaga jarak dari dua kultivator berjubah putih yang tampak sedang kesakitan luar biasa. Akan tetapi, hanya butuh waktu kurang dari 10 tarikan napas bagi jeritan para ahli alam roh tingkat menengah 7 untuk mereda dan tubuh mereka yang kejang-kejang akhirnya berhenti bergerak. Mati. Dua ahli alam roh tahap akhir telah meninggal hanya dalam waktu 10 tarikan napas. Kerumunan orang ketakutan sebelum mereka mulai perlahan menjauh dari Sun Long. Mereka tidak tahu mengapa bos toko pil itu tiba-tiba menjadi gila, tetapi mereka tidak ingin menjadi orang berikutnya yang akan mati seperti itu. Namun Sun Long nampaknya tidak mempermasalahkan reaksi ini, dan sama sekali mengabaikan kerumunan di sekitarnya. Dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan cincin spasial dari tubuh dua ahli alam roh peringkat 7 sebelum dia mengirim mereka terbang keluar toko. Berdebar, kedua mayat itu mendarat di luar toko,
menimbulkan awan debu dalam prosesnya. Namun, begitu orang-orang di luar toko melihat dua mayat itu, seorang pemuda tak kuasa menahan diri untuk berseru. Bukankah ini Liu Suren dari Paviliun Pil Darah? Orang tua di sebelahnya adalah Xiao Su. Dia pasti Xiao Su. Hah, siapa Liu Suren dan Xiao Su? Meskipun sebagian besar orang di kerumunan itu tidak mengenali dua ahli alam roh tahap akhir, mereka yang mengenalinya segera menyebarkan berita, dan mengidentifikasi bahwa dua orang ini benar-benar anggota Paviliun Pil Darah. Lalu, apakah mereka datang untuk mencari masalah? Mungkinkah pemiliknya sudah tahu tentang ini? Mungkin mereka tidak datang untuk mencari masalah. Mungkin pemiliknya memang gila. Mata Sun Long juga berbinar ketika dia mendengar bahwa Liu Suren dan Xiao Su datang dari Paviliun Pil Darah. Saat perbincangan pelan berlangsung baik di dalam maupun di luar toko, di kejauhan hanya beberapa ratus meter jauhnya, dua lelaki berjubah hitam dari Paviliun Pil Darah, yang telah membawa Liu Suren dan Xiao Su ke sini kini menggigil saat mereka melihat dua mayat tergeletak di luar toko. Tidak diketahui apakah mereka menggigil karena marah, atau karena takut terhadap racun mengerikan yang telah membunuh dua ahli alam roh tingkat menengah 7 hanya dalam beberapa saat saja. Beberapa saat kemudian, pria yang kultivasinya berada di peringkat awal 8 dari alam roh adalah orang pertama yang menenangkan dirinya. Memalingkan kepalanya untuk melihat orang berjubah hitam di sebelahnya, dia berkata dengan suara serak yang berbau niat membunuh. Ayo berangkat, kita harus segera melapor kembali ke paviliun. Ahli alam roh tingkat puncak 7 juga menganggukkan kepalanya, sebelum mereka berdua menghilang di tempat. Pada saat yang sama, Sun Long memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia memperhatikan orang-orang di luar toko yang tidak yakin apakah mereka harus masuk ke dalam atau tidak. Setelah meminta Liu Mei untuk mengurus toko dan melihatnya menganggukkan kepalanya, Sun Long kembali ke ruangan di lantai 2 toko, sebelum dia menutup matanya dan memasuki ruang berkabut di dalam batu waktu. Lagi pula, dia tahu bahwa tidak ada peluang bagi Paviliun Pil Darah untuk menyerang lagi dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan anggota geng penjaga kejam sekarang pasti merasa khawatir setelah melihat kematian dua ahli alam roh tahap akhir dari Paviliun Pil Darah. Sun Long juga tahu bahwa dia sudah memiliki sarana untuk melindungi dirinya terhadap para ahli tahap jiwa baru lahir sekalipun jika dia mengandalkan racunnya, tetapi jika dia ingin melawan mereka secara langsung, maka dia harus menjadi lebih kuat. Sambil menatap, tanaman merambat menelan surga di depannya. Sun Long memberinya batu roh tingkat menengah, sementara udara di sekelilingnya dan si hitam kecil kembali mulai terisi dengan ki murni. Tanpa ragu sedikit pun, Sun Long lalu menutup matanya, seraya menyerap ki padat di sekelilingnya, seraya ia mencoba memadatkan bola ki ke-31 di tangan kanannya. Baru beberapa menit berlalu sejak insiden di toko pil Sun Long selesai, ketika kedua pria berjubah gelap telah tiba kembali di lantai 4 Paviliun Pil Darah. Berdiri di luar pintu tempat para ahli alam roh peringkat puncak 9 berkumpul, kedua pria berjubah hitam saling bertukar pandang dan ragu-ragu sejenak. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya berjalan sangat berbeda dengan rencana Sue Qiu, dan mereka tidak dapat menebak reaksi ahli alam roh peringkat puncak 9 itu. Akhirnya, sambil menggertakkan giginya, sang kultivator alam roh tingkat 8 awal mendorong pintu hingga terbuka dan mereka berdua pun masuk ke dalam. Namun, saat mereka masuk ke dalam, kaki kedua pria berjubah hitam itu mulai gemetar. Di ujung meja bukanlah Sue Qiu yang biasanya duduk di sana, melainkan seorang pria parubaya dengan tinggi 1,7 meter, 5,6 kaki, dengan rambut hitam pendek dan mata coklat. Kedua pria berjubah hitam itu langsung berlutut, saat mereka menyapa dengan ketakutan. Petuan Paviliun 294 Perintah Chou Xieren. Melihat kedua pria berjubah hitam yang baru saja memasuki ruangan, Master Paviliun Pil Darah, Chou Xieren menganggukkan kepalanya, sebelum dia bertanya dengan suara serius. Apakah Anda menemukan orang di balik toko itu? Ada kegembiraan yang tak salah lagi di balik pertanyaan Chou Xieren saat dia melihat kedua pria berjubah hitam di depannya. Melihat mata coklat Chou Xieren yang berkilauan dengan cahaya tajam, kedua pria itu segera menundukkan kepala mereka karena takut, sebelum lelaki tua dengan suara serak yang berada di peringkat awal 8 alam roh berbicara dengan gugup. Melaporkan kepada kepala paviliun, kami tidak. Hah. Seruan terkejut terdengar dari Sue Qiu,
Zhou Ning dan para ahli alam roh puncak peringkat 9 lainnya yang duduk di meja, saat mereka semua menoleh untuk melihat ke arah lelaki tua yang baru saja berbicara. Merasakan tatapan semua alkemis kelas perak peringkat 3 dari paviliun di tubuhnya, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi tegang, ketika suara Chao Xieren sekali lagi terdengar di telinga lelaki tua itu. Segera jelaskan apa yang terjadi. Suara berwibawa kepala paviliun segera membuat seluruh ruangan terdiam. Semua orang di ruangan itu tahu, bahwa kepala paviliun tidak peduli dengan Liu Suren dan Xiao Su yang mungkin telah dikorbankan, tetapi dia menunggu hasil percobaan penyelidikan ini dengan penuh minat. Setelah menarik napas dalam-dalam, lelaki tua itu menceritakan apa yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Sejak saat kedua ahli alam roh tingkat menengah 7 itu memasuki toko pil, hingga serangan tiba-tiba para ksatria mayat hidup, dan akhirnya, hingga Sun Long melemparkan kedua botol pil yang berisi cairan ungu tua dan kematian Liu Suren dan Xiao Su. Begitu lelaki tua itu menyelesaikan kata-katanya, hawa dingin tiba-tiba menjalar ke sekujur tubuhnya saat matanya bertemu dengan tatapan dingin Chao Xieren. Bukan hanya lelaki tua itu saja, tetapi bahkan kultivator alam roh tingkat puncak 7 yang berlutut di sampingnya, serta para ahli alam roh tingkat puncak 9, semua orang segera merasakan suhu di dalam ruangan menurun, saat gelombang dingin dari hasrat membunuh yang terpancar dari tubuh Master Pavilion tiba-tiba memenuhi ruangan. Hahaha, Chao Xieren tiba-tiba tertawa, sementara niat membunuh yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Memalingkan pandangannya ke arah para ahli alam roh peringkat puncak 9 di sekitarnya, dia akhirnya membanting tangannya ke meja raksasa di depannya, mematahkannya menjadi dua saat dia berkata dengan suara marah. Kali ini kamu tidak hanya kehilangan dua orang kultivator alam roh tingkat menengah 7, tetapi kamu juga gagal mencari tahu apapun tentang orang di balik toko itu. Melihat semua orang di sekitarnya menundukkan kepala karena malu, tatapan Chao Xieren terfokus pada lelaki tua botak, Sue Qiu, sebelum dia berbicara dengan suara yang sangat dingin, sehingga hampir mendinginkan jiwa ahli alam roh peringkat puncak 9. Sue Qiu, kali ini kamu akan memimpin tim secara pribadi dan menyerang toko itu. Jika kamu berhasil, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Meskipun Chao Xieren berusaha membuat kata-katanya terdengar seperti undangan, pada kenyataannya, itu sebenarnya adalah perintah yang tidak memberi Sue Qiu ruang untuk penolakan. Orang tua itu gemetar begitu mendengar kata-kata Chao Xieren, dan dengan tatapan memohon di matanya, dia berlutut saat dia berkata dengan suara yang hampir memohon. Ketua Paviliun, mohon pertimbangkan kembali. Jika racun itu dapat membunuh seorang kultivator spirit realm tingkat menengah 7 seperti Liu Suren hanya dalam beberapa tarikan napas, berapa lama lagi aku akan mampu bertahan? Bahkan sebagai seorang alkemis tingkat perak peringkat puncak 3, aku tidak yakin bisa menciptakan penawar yang bisa menghentikan racun setingkat itu. Selain itu, berdasarkan racun ini saja, orang di balik toko itu juga seorang ahli racun yang berpengalaman selain sebagai seorang alkemis, dan dia pasti setidaknya berada di tingkat emas. Bukankah aku akan langsung mati begitu aku mengungkapnya? Tatapan Chao Xieren berubah semakin dingin saat dia menatap Sue Qiu. Tentu saja, jika Sue Qiu telah memikirkan hal-hal ini, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya juga? Ini sudah merupakan skenario terburuk yang pernah dipikirkannya. Orang di belakang toko itu adalah seorang alkemis tingkat emas, yang membuatnya berada di level yang sama dengan Chao Xieren sendiri, seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat menengah. Dalam keadaan normal, Chao Xieren tidak akan mencoba memprovokasi orang yang pastinya sama kuatnya dengan dirinya, terutama orang yang hanya bersembunyi dan hanya memiliki toko kecil di jalan lintas Silver. Namun, ia tahu, itu hanya masalah waktu sebelum toko itu berkembang dan menarik lebih banyak perhatian, serta menarik lebih banyak lagi pelanggannya. Selain itu, batu roh yang dibuat toko ini dalam sebulan, telah melampaui jumlah batu roh yang dikumpulkan perbendaharaannya selama ribuan tahun. Pada saat yang sama, karena dia akan mendapat bantuan dari dua bos, geng penjaga kejam, Siru dan Si Hui, Chao Xieren merasa percaya diri untuk mengalahkan, bahkan seorang ahli racun tingkat emas. Lagi pula, Si Hui sendiri dikabarkan cukup kuat untuk menghadapi hampir semua ahli tahap Nas Chen Sol tingkat menengah di Kota Dosa sendirian. Tentu saja, meski memiliki segala pengetahuan dan kekuatan ini, Chao Xieren masih belum cukup percaya diri untuk menyerang toko Sun Long sekarang, dan memutuskan untuk melakukan upaya pengintaian terakhir dengan mengirimkan ahli alam roh peringkat puncak 9 seperti Sue Qiu.
Kalau saja ahli di dalam toko itu benar-benar ahli jiwa baru lahir tahap akhir, maka Chou Xiaren pasti akan melupakan keinginannya untuk menyerang lagi, bahkan dengan bantuan Si Ru dan Si Hui. Akan tetapi, jika dia hanya seorang ahli jiwa baru lahir tingkat menengah, dia bersedia mempertaruhkan nyawanya, bahkan melawan seorang ahli racun tingkat emas. Lagi pula, untuk pil yang mungkin bisa menghasilkan lebih dari 60 juta batu roh, bahkan mata para Raja Dao akan memerah karena keserakahan, apalagi ahli tahap jiwa baru lahir seperti dirinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Chou Xiaren melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Jika Sue Qiu membutuhkan bantuan, kalian semua akan mengikuti perintahnya kali ini." Para ahli alam roh tingkat puncak 9 yang lain di sekitar Sue Qiu gemetar saat mendengar ini, sebelum mereka mengalihkan pandangan ke arah Master Pavilion di ujung meja yang kini telah hancur, dalam upaya putus asa untuk membuatnya berubah pikiran. Namun Chou Xiaren bangkit dari tempat duduknya, tatapan mata dinginnya sama sekali tidak melirik ke arah para kultivator alam roh tingkat 9 di sekitarnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambaikan lengan bajunya, dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan api merah yang lenyap dari ruangan. Pada saat yang sama, di dalam ruang berkabut di Batu Waktu, Sun Long sama sekali tidak menyadari kejadian di Paviliun Pil Darah, karena garis besar bola Ki ke-31 yang ilusif perlahan terbentuk di tangan kanannya. 295 perubahan tiba-tiba dan pemandangan yang familiar. Sun Long menyerap Ki murni di sekelilingnya, sementara bola Ki yang baru tercipta di tangannya menjadi semakin nyata. Waktu terus berlalu seperti ini, dan segera, seminggu telah berlalu hingga Sun Long membuka matanya. Sambil mengangkat kepalanya, Sun Long melihat 31 bola Ki yang melayang di atas kepalanya, di dalam jam pasir raja, yang menunjukkan bahwa ia sekarang telah mencapai tingkat tengah 4 alam roh. Sun Long tidak meneruskan kultivasinya. Sebaliknya, dia sekali lagi menutup matanya sebelum mulai mengalirkan Ki-nya ke dalam ruang penyimpanan di Batu Waktu, tempat kebun tanaman obat berada, mempercepat pertumbuhan tanaman obatnya. 2 hari berlalu hingga akhirnya Sun Long berhenti, sementara satu-satunya tangkai rumput neraka peracun jiwa peringkat 5 di dalam kebun herbal kini telah berubah menjadi 3. Si hitam kecil yang masih mengunyah tangkai, rumput darah naga, yang tiada habisnya di hadapannya, memperhatikan Sun Long yang sedang memegang tangkai, rumput neraka peracun jiwa, dengan kebingungan di kedua matanya yang berwarna biru cerah. Namun Sun Long tampaknya tidak menyadari tatapan Little Black, saat ia mengaktifkan Monarch's Domain. Saat wujud jam pasir tak kasat mata itu mengembang dari tubuhnya, waktu di sekitar Sun Long terpaksa membeku, karena Sun Long yang sedang memegang tangkai, rumput neraka peracun jiwa, langsung merobeknya menjadi 2. Namun, cairan putih di dalamnya tidak langsung mengalir karena tertahan sepenuhnya di dalam domain raja. Sambil mengeluarkan 2 botol pil kosong, Sun Long kemudian menghentikan domain raja, sambil membiarkan cairan berwarna putih jatuh ke botol pil, mengisinya penuh sebelum Sun Long menutupnya dengan rapat. Dengan senyum di wajahnya, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Little Black yang sedang dengan riang mengunyah makanannya sebelum dia berkata, "Little Black, begitu kita kembali ke Desolate East, kamu tidak perlu tinggal di sini sepanjang waktu." Sambil menggelengkan kepalanya, naga hitam itu menatap Sun Long sambil berkata, "Guru, naga bisa tidur selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Tinggal di tempat ini selama beberapa tahun bahkan tidak bisa dianggap sebagai tidur siang. Selain itu, dengan cara ini, saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan guru saat Anda berkultivasi." Sun Long tersenyum ringan, dan setelah menepuk kepala si hitam kecil, dia menutup matanya saat dia sekali lagi muncul di dalam ruangan di lantai 2 toko itu. Hampir 9 hari telah berlalu saat Sun Long berkultivasi di dalam Batu Waktu, tetapi kurang dari sehari telah berlalu di dunia luar, dan sudah hampir waktunya bagi Liu Mei untuk membuka toko. Meskipun seorang ahli nujum, Liu Mei masih melatih keterampilan pedangnya menggunakan pedang biru 4 musim. Pada saat yang sama dia menyimpan pedangnya dan hendak turun ke lantai pertama, matanya berbinar, saat dia melihat Sun Long tiba-tiba muncul di bantal meditasi di sebelahnya. Melihat wanita muda cantik di sebelahnya, Sun Long tersenyum tipis, tetapi saat hendak bicara, tiba-tiba ada rasa sakit yang teramat sangat memenuhi benaknya, kedua tangannya tiba-tiba mencengkeram kepalanya dan menjerit kesakitan. Ini bukan pertama kalinya Sun Long merasakan sakit di jiwanya,
tetapi kali ini, sensasinya luar biasa kuat. Jauh lebih kuat daripada serangan yang dideritanya dan Liu Mei dari burung penyanyi jiwa, peringkat 5 di dalam hutan impian. Rasa sakit ini hanya kalah dari perluasan jiwa yang dideritanya dari buku emas, pertama kalinya ia menyerap semua pengetahuan di dalamnya. Liu Mei tertegun karena perubahan mendadak ini, sementara mata hitamnya menatap Sun Long dengan khawatir, sebelum dia buru-buru mengeluarkan pil penyembuh matahari, dan mencoba memberikannya kepada Sun Long untuk meringankan rasa sakit yang tiba-tiba dirasakannya. Di dalam ruang spiritual Sun Long, batu waktu, mulai berputar tiba-tiba tanpa peringatan sebelumnya, karena memancarkan cahaya biru yang menyilaukan dan mempesona, yang dapat menangkap jiwa makhluk hidup apapun yang melihatnya. Pada saat yang sama, mata biru si hitam kecil menyipit, dan tanpa ragu-ragu, dia melesat keluar dari batu waktu, saat dia muncul dalam ruangan. Ruangan itu terasa sempit dengan naga hitam sepanjang 10 meter 33 kaki, di dalamnya. Tetapi si hitam kecil tampaknya tidak peduli, saat ia melingkarkan tubuh raksasanya di sekitar Sun Long, hanya membiarkan tangan Liu Mei melewati celah sayapnya dan menyentuh wajah Sun Long. Sun Long mencoba berbicara, tetapi rasa sakit di jiwanya teramat kuat. Saat batu waktu terus berputar, cahaya berwarna biru yang tidak lazim dipancarkan dari tubuh Sun Long, dan di bawah tatapan mata Little Black dan Liu Mei yang tertegun, Sun Long tiba-tiba menghilang dari ruangan. Penglihatan Sun Long segera kabur, sementara perasaan familiar dari teleportasi spasial telah menutupi seluruh tubuhnya. Perasaan ini berlangsung selama lebih dari beberapa menit, sebelum penglihatan Sun Long kembali normal. Namun, rasa sakit di pikirannya menjadi lebih intens sementara batu waktu mulai berputar lebih cepat. Akan tetapi, saat ia melihat pemandangan di depannya, meski ia merasakan kesakitan tak terkira, Sun Long juga merasakan guncangan di hatinya. Di hadapannya terbentang istana merah megah setinggi ribuan meter, sekelilingnya dihias patung-patung berbagai makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Melihat naga, burung phoenix, harimau, burung merah, kilin yang tingginya ribuan meter, bersama dengan raksasa yang memegang pentungan, dan juga rubah berekor 9, dan bahkan goblin kecil, elf, dan kurcaci, Sun Long segera mengerti di mana dia berada. Ini adalah istana merah yang sama tempat dia datang, saat dia pertama kali menerobos ke tingkat surga. Selanjutnya bab 296 pencarian jiwa.